Bab 77, Menyulam Harapan Baru. Hari-hari tenang pasca peluncuran buku Allah memberi ruang bagi Ala dan Rayhan untuk menikmati keseharian yang lebih stabil dan damai. Mereka kembali kepada rutinitas harian yang sederhana, sarapan bersama, berjalan pagi menyusuri taman kota, dan saling berbagi cerita di penghujung hari. Namun keduanya sadar bahwa kedamaian ini hanya jeda. Dunia luar, dengan segala tuntutan dan ujian, masih menanti mereka di tikungan berikutnya. Suatu pagi, Ella menerima panggilan dari seorang produser televisi ternama yang tertarik mengadaptasi bukunya menjadi serial drama. Tawaran itu terdengar sangat menggiurkan. Ini bisa menjadi langkah besar dalam karirnya, menjangkau lebih banyak orang melalui layar kaca. Tapi Ella tahu, dengan setiap kesempatan besar, datang pula risiko yang besar. Ia menghampiri Rayhan yang sedang menyiapkan sarapan di dapur. "Ray," panggilnya lembut, "kalau bukuku dijadikan drama, kamu keberatan?" Rayhan menoleh, menaruh sendok kayu ke atas meja. Wajahnya penuh pertimbangan. "Kalau itu membuatmu bahagia dan bisa menginspirasi banyak orang, aku mendukung. Tapi kamu juga tahu, publik tidak selalu adil. Akan ada luka lama yang kembali diungkit, gosip, dan tekanan yang tidak sedikit." Ella mengangguk pelan. "Aku tahu, tapi kali ini aku tidak ingin terus bersembunyi. Jika kisahku bisa menjadi cermin bagi orang lain, mungkin semua rasa sakit itu tidak sia-sia." Dalam hitungan minggu, kehidupan mereka berubah drastis. Ella mulai tenggelam dalam dunia produksi, rapat kreatif, pemotretan, wawancara media, dan sesi promosi. Nama Ella makin dikenal, dan eksistensinya sebagai penulis sekaligus penyintas kisah cinta rumit menjadi topik hangat di banyak platform. Sementara, Rayhan tetap menjalani rutinitas kerjanya. Namun kali ini, ia lebih sering sendiri di rumah. Ella jarang pulang tepat waktu. Makan malam bersama menjadi langka. Telepon kadang tak terjawab. Pesan hanya dibalas singkat. Semuanya terasa mulai berubah. Suatu malam, Rayhan pulang lebih cepat dengan membawa masakan kesukaan Ella. Harapannya sederhana, bisa menikmati makan malam berdua seperti dulu. Namun sesampainya di apartemen, rumah itu sepi. Hanya ada secarik kertas di meja. "Maaf, ada rapat mendadak. Jangan tunggu, makan duluan, ya." Ella. Rayhan duduk di ruang makan, menatap makanan yang masih panas, tapi tak ada selera. Yang ada hanyalah kekosongan yang diam-diam merayap kembali ke sudut hatinya. Di sisi lain, Ella pun merasa letih. Dunia hiburan jauh lebih bising dan tidak bersahabat dibanding dunia literasi yang dulu ia kenal. Di balik lampu sorot dan kamera, ada tekanan besar untuk terus sempurna. Setiap langkahnya diawasi, setiap ucapannya ditafsirkan. Ia mulai rindu duduk diam di kamar, menulis dalam keheningan. Dalam sebuah wawancara televisi, seorang jurnalis bertanya tajam, "Apakah Anda tidak takut publik menilai bahwa Anda menjual kisah pribadi demi popularitas?" Ella sempat terdiam. Pertanyaan itu menusuk, tapi dengan suara tenang, ia menjawab, "Saya menulis bukan untuk sensasi, melainkan untuk menyembuhkan. Jika kisah saya bisa mencegah satu hati agar tidak terluka seperti saya dulu, maka luka itu layak dibuka." Jawabannya viral, dipuji, sekaligus disibir. Namun Ella tak menyesal. Ia mulai memahami harga dari keberanian. Beberapa hari kemudian, Rayhan mengajak Ella makan malam di sebuah restoran kecil. Tempat itu adalah lokasi pertemuan pertama mereka, jauh sebelum cinta dan luka saling berebut tempat. Ella datang terlambat. Wajahnya lelah, tapi matanya langsung melunak saat melihat Rayhan menunggunya di pojok ruangan. "Aku tahu kamu sibuk," kata Rayhan saat Ella duduk, "dan aku bangga. Tapi aku juga rindu kita yang dulu, yang bisa bicara apa saja tanpa harus mengejar waktu." Ella menggenggam tangannya. "Aku juga rindu, tapi aku takut kehilangan semua ini, kesempatan ini. Aku takut jika berhenti, semuanya akan hilang." Rayhan menatapnya dalam. Kamu tidak harus memilih antara mimpimu dan aku, tapi kamu harus ingat bahwa mimpi yang terlalu keras dikejar bisa membuat kita lupa rumah." Percakapan itu mengendap dalam benak Ella sepanjang malam.
Sepulang dari restoran, ia tidak langsung tidur. Ia duduk di depan laptop, membuka folder tulisan lama yang belum selesai. Tiba-tiba, semua tekanan dunia hiburan terasa jauh. Ia sadar, di sanalah hatinya berada pada kata, pada cerita, pada proses yang sunyi namun jujur. Esoknya, Ayla berbicara pada produser dan memutuskan untuk mundur dari keterlibatan langsung dalam produksi serial tersebut. Ia tidak menolak adaptasi bukunya, tapi ingin kembali fokus menulis. Ia menyerahkan penggarapan drama pada tim profesional, sementara dirinya mengambil jeda. Keputusan itu tidak mudah. Beberapa pihak kecewa, tapi Ayla tenang. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa bebas. Di rumah, Rehan menyambutnya dengan senyum penuh rasa lega. Ayla memeluknya erat. "Terima kasih karena tidak pernah memaksaku menjadi orang lain." Rehan membalas pelukannya. "Terima kasih karena memilih pulang sebelum kita benar-benar hilang." Malam itu mereka berbaring berdampingan, tanpa kata-kata panjang, hanya saling menatap, saling menggenggam tangan, dan saling berjanji diam-diam bahwa mereka akan terus menjaga rumah kecil ini dari badai apapun yang datang. Dan untuk pertama kalinya, Ayla tidur tanpa beban. Karena di balik segala keberhasilan yang semu, ia akhirnya memilih apa yang sejati. Cinta, tenang, dan dirinya sendiri.